Selanjutnya, keterampilan terbesar kedua, yaitu variasi dalam menggunakan bahan ajar dan media ajar, yang di dalamnya itu mencakup adanya, pertama, alat dan bahan yang dapat dilihat, yang kedua, alat dan bahan yang dapat didengar, yang selanjutnya ketiga, ada alat dan bahan yang dapat diraba atau dimanipulasi, selanjutnya yang keempat, ada alat dan bahan yang dapat dilihat, didengar, diraba, ataupun dimanipulasi. Untuk contoh yang pertama adalah alat dan bahan yang dapat dilihat atau yang biasa disebut dengan visual aids. Contohnya seperti gambar, lukisan, grafik, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, contoh alat dan bahan yang dapat didengar itu ada speaker, musik, dan yang lainnya. Kemudian, contoh dari alat dan bahan yang bisa diraba ataupun dimanipulasi itu ada video. Nah, di dalam video ini yang dapat membuat murid agar lebih fokus dalam pembelajarannya. Yang terakhir ini contoh dari alat dan bahan yang dapat dilihat, didengar, diraba, ataupun dimanipulasi. Itu ada televisi, proyektor, dan masih banyak hal-hal lainnya termasuk film itu ada di dalamnya. Poin besar yang terakhir adalah kegiatan variasi dalam pola interaksi dan kegiatan murid. Nah, pola interaksi dan kegiatan murid itu sangatlah beragam, sangat beraneka macam, tergantung bagaimana seorang guru itu dapat mengelola pembelajaran yang dilakukannya. Contohnya, jika pembelajaran di kelas sudah mulai membosankan atau murid-murid sudah mulai jenuh dengan pelajaran, maka sang guru dapat mengambil sikap untuk memasukkan games-games ke dalam model pembelajarannya. Contohnya, ada talking stick. Nah, model talking stick ini adalah model pembelajaran menggunakan stick dan musik-musik yang dapat membuat murid-murid lebih refresh lagi dan menghilangkan rasa jenuh atau rasa bosan mereka selama pembelajaran berlangsung. Pada keterampilan variasi pola interaksi dan kegiatan murid, di dalamnya itu ada pola guru dengan kelompok murid, pola guru dengan murid sebagai individu, dan ada juga pola guru dengan murid. Yang pertama itu ada pola guru dengan kelompok murid. Nah, pada pola ini, seorang guru akan menyelenggarakan suatu dialog dengan seluruh murid yang ada di dalam kelasnya. Dan apabila seorang guru itu akan memberikan pertanyaan, maka pertanyaan tersebut bukan hanya ditujukan pada satu murid saja, akan tetapi ditunjukkan kepada seluruh murid yang ada di dalam kelasnya tersebut. Selanjutnya, pola guru dengan murid sebagai individu. Berbeda dengan pola sebelumnya, pada pola ini, interaksi yang ditimbulkan itu hanya kepada seorang guru dengan seorang murid, di mana yang nantinya akan terjadi sebuah dialog dua arah. Yang terakhir ada pola guru dengan murid, di mana pada pola ini seorang guru akan memberikan suatu pengarahan, kemudian dilontarkan permasalahan ke kelas supaya terjadi sebuah diskusi antara siswa dengan pengupas permasalahan tersebut. Itu dia ketiga poin besar dari keterampilan mengajar variasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena materi ini sudah berakhir, maka sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.